Nah guys, di balik peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa yang heboh dan peristiwa yang sangat fenomenal, kita pada akhirnya tahu ada sosok-sosok ataupun ada sebutan yaitu tokoh intelektual yang pada akhirnya menjadi juru kunci, menjadi kata kunci dan menjadi apa ya, center of point dari peristiwa besar ataupun fenomena besar itu. Dan bagaimana bacotan kita seputar aktor-aktor intelektual dalam peristiwa yang besar juga. Tonton video kita dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita Fenomena. Karena kita akan terus ngebacotin seputar tokoh misteri, horor, konflik, terus seputar fenomena yang dekat dengan kita yang jauh juga berdasarkan apa yang kita lihat. Dan tetap berbacot santuy. Nah guys, ngomongin seputar aktor intelektual, kita coba di awal jumpa kita mau informasikan terkait kayak peribahasa. Kalau salah minta maaf nih. Tidak ada api pasti ada asap, ataupun ada asap pasti ada api. Nah, ada sebab dan pasti juga ada akibat. Ini nih yang coba kita kaitin sama konten ataupun bacotan kita terkait aktor intelektual. Karena kasus-kasus yang apa ya, yang ada, entah itu kasus kecil, kasus besar, bahkan yang fenomenal ya. Pada itu ada satu orang, satu tokoh, bahkan memang kadang-kadang juga sebenarnya ini adalah sebutan aja. Nah karena gini guys, terkait aktor intelektual itu sebenarnya jadi kayak hantu juga lah ya, jadi kayak benar apa enggaknya ada. Karena iya, setiap kejadian peristiwa, contohnya demo, demonstrasi ya kan, yang berakhir rusuh, ricuh, bahkan sampai ada korban, bahkan sampai cetar pembahana banget tuh, fenomenal banget tuh, langsung nimbul tuh, entah statement, entah argumen, entah cara pandang orang, pada akhirnya, wah ini ternyata bos ada aktor intelektual dari peristiwa ini. Nah itu dia tuh, pada akhirnya timbul kata aktor intelektual yang muncul. Ya pada akhirnya mungkin ini entah memang sebutan, entah memang hasil riset, hasil investigasi, hasil juga dari kasus demi kasus, peristiwa demi peristiwa yang pada akhirnya tuh muncul tuh si aktor intelektual. Kita nggak tahu sengaja dia adakan, hadir di karena memang sebab juga gitu, atau memang jadi apa ya, jadi bahan juga si aktor ini, jadi ya mohon maaf, jadi kayak buat menetralisir atau bahkan hal yang di luar nalar. Sebenarnya nggak ada aktor intelektual yang kena, tapi karena dia kayaknya ada rese nih kita jadikan aktor intelektual, kita kan nggak tahu. Nah sebenarnya si aktor intelektualnya bocah mana sih? Orang mana sih ya kan? Terus balik lagi sama kemarin ataupun kita sempat ngebacot masalah koordinasi, yang pada jadi konflik banget kan, koordinasi, bocah mana orang mana, jadi kayak dua sebenarnya cuma kata-kata ya, sebutan ya. Jadi tapi kenapa fatal banget ya, karena nggak ada apa, karena ada dianya ya kan, koordinasi. Banyak koordinasi yang miss, pada akhirnya konflik ya kan. Contohnya cuman karena apa ya, kayak sepak bola ya kan, bola koordinasi cuman karena hal kecil jadi ribut. Terus satu lagi nih masalah demo, aktor intelektual enggak demonya rusuh ya, kalau nggak rusuh nggak hadir tuh. Nah tapi seputar aktor intelektual kalau kita coba bacotin di sini, kalau kita coba cari tahu ya di kamusbesar.com bahwa aktor intelektual apa sih. Nah satu katanya nih terkait aktor intelektual itu adalah otak berbagai tindakan yang menyimpang seperti kerusuhan, pembakaran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Berarti kan di sini kata aktor intelektual adalah orang ya yang berhasil menyusun, merancang, bahkan mensugesti, terus memprovokasi atau berhasil bukan mencuci otak, berhasil menggiring rencana dia untuk orang-orang itu bisa berjalan sesuai rencana dia. Cuman di sini memang lebih ke hal negatif. Karena yang kita tahu juga banyak kasus, mau demo, mau pembunuhan, mau apapun itu, pada kerusuhan, terus indikasinya ada satu orang yang memang pada akhirnya orang pinter ya, yang nyusun rencana itu. Dan akhirnya memang identik banget sama negatif tuh, aktor intelektual. Nah kalau kita cari tahu lagi di kbbi.lecture.id,
ya kan? Bahwa arti aktor intelektual di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah bagi berikut. Aktor intelektual adalah otak berbagai tindakan yang menyimpang. Hampir sama tuh. Seperti kerusuhan, pembakaran, pembunuhan, dan kesimpulannya, menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti aktor intelektual adalah otaknya berbagai tindakan yang menyimpang. Seperti kerusuhan, pembakaran, pembunuhan. Berarti kan di sini memang negatif lah ya, indikatornya negatif, dan itu hadir di media, hadir di statement masyarakat, di cara pandang masyarakat itu memang ketika sudah melihat kejadian, terutama kejadian yang berbau negatif, kerusuhan, pembunuhan, pertikaian. Daerah muncul tuh kata-kata aktor intelektual, dan itu dipakai memang di ranah yang agak negatif. Nah, kalau kita dapat lagi dari rubrik bahasa.wordpress.com terkait aktor intelektual, Kompas 1 Mei tahun 2000, Kak Bartens, Guru Besar Universitas Atma Jaya Jakarta, bahwa tahun-tahun terakhir media cetak maupun elektronik berulang kali menyebutkan tentang aktor intelektual. Tidak jelas kapan istilah ini untuk pertama kali muncul. Rasanya sekitar 4 tahun yang lalu belum terdengar. Berarti di tahun 2000-an muncul, sebelumnya 2000 tahun 998 97. Di tahun 9596 lah kata-kata aktor intelektual menurut si rubrik bahasa ini belum. Mungkin ungkapan ini mulai dipakai menjelang keadaan kacau yang mendahului lengsernya Soeharto. Kata-kata aktor intelektual ini ya. Sering dikatakan bahwa kerusuhan atau aksi teror pasti ada aktor intelektualnya. Nah, iya benar tuh. Kita juga sampai lupa tuh. Terkait si aktor intelektual ini juga memang kadang-kadang suka muncul di aksi-aksi terorisme atau meneror yang pada akhirnya ada otaknya nih atau dalang lah. Dan banyak yang menginginkan agar aktor intelektual di belakang semua kejadian tidak terpuji itu segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Maksudnya tentu otak yang ada di belakang semua peristiwa yang merisaukan ini bukan pelakunya. Belum lama ini dapat dibaca bahwa Menteri Pertambangan dan Energi didesak untuk mengumumkan aktor-aktor intelektual yang mendalangi praktik penyelundupan bahan bakar minyak BBM yang sedang marak di Jakarta dan beberapa tempat lain. Kompas akan diselundupkan ke perusahaan tambang yang ada. Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin yaitu agere, yang berarti berbuat, melakukan. Kita semua mengenal kata aktor dan aktris dalam arti pameran dalam film atau di atas pentas. Benar, karena aktor itu sosok tokoh yang hadir di pentas dan dia merepresentasikan, ngomong, ngebacot, menjadikan tokoh di dalam diri dia dan hadir dia. Akan tetapi dalam bahasa Latin kata aktor laki-laki atau aktris perempuan mempunyai arti lebih luas, pembuat atau pelaku. Nah, loh. Kalau begitu, aktor intelektual berarti pelaku dan intelek atau pelaku dengan intelek dengan daya pikirnya. Dalam bahasa Latin, aktor intelektual akan berbunyi aktor intelektualis. Berarti orang yang melakukan. Ya bisa dikatakan karena dia, ya kan, karena kan aktor intelektual itu kalau dari bahasa lain sendiri bukan kayak sutradara lah gitu aktornya, dan dia merepresentasikan ataupun menjadikan. Tapi di sini kalau di kata lain ada aktor itu ya udah yang melakukan dan merencanakan itu guys. Jadi bisa katakan dia dalang lah ya. Makanya aktor intelektual itu lebih tepatnya karena dia yang merancang, menyusun, dia yang membuat. Ya kalau dalam hal ini ya kerusuhan pertikaian itu guys. Nah kalau aktor sendiri itu apa? Kalau kita boleh tahu, kalau tadi kan memang bisa dipertunjukkan. Tapi kalau di google.com, oke, kalau author adalah yang punya idenya, dia menggagas dan merancang. Kalau aktor sendiri itu apa? Kita coba cari tahu. Nah kalau di google.com sendiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan aktor. Aktor itu seperti pengertian aktor berikut. Aktor atau seniman pemeranan adalah seniman yang mewujudkan sebuah peran, sosok-sosok pelaku di dalam sebuah cerita atau lakon yang berangkat dari naskah lakon yang digarap oleh sutradara ke dalam realitas seni pertunjukan seperti aksi panggung teater atau acara televisi atau film. Terus kalau
berarti memang agak mendekati lah ya, bahwa ya memang ada sutradara di atas aktor dan dia sebagai bukan pelampiasan sih, penerus dari ide gagasan lakon yang akan dikerjakan tuh oleh si sutradara punya naskah. Nah, terus apa saja tugas aktor tuh kalau boleh di sini pertunjukan lah ya. Tugas utama seorang pemeran adalah membawakan lakon sesuai dengan porsi yang tersedia untuknya. Laku pentas yang membawa kejelasan hanya bisa dicapai jika si pelaku berada dalam stamina yang baik, penuh vitalitas hingga peran yang dibawakannya terkuasai dengan baik. Berarti kan di sini dia hanya pentransfer lah, kata kasar pentransfer dari sutradara yang punya gambaran aktor umur segini, karakternya kayak gini, lu nanti pengennya seperti ini. Berarti dia menjalankan pemeranan lakon sesuai dengan porsinya untuk pentas dan membawakan kejelasan tuh, ya kan. Jadi kayak ya, jadi perantara, ya kan. Ada lagi guys terkait bagaimana cara menjadi seorang aktor. Nah guys, kalau kita coba kepoin lagi aktor itu bagaimana, ada bagaimana cara menjadi seorang aktor. Syarat untuk menjadi artis terkenal. Oke, artisnya kita sampingin, tapi poin besarnya. Kalau menjadi seorang aktor, pertama memiliki bakat. Terus memiliki rasa percaya diri. Terus berani tampil, bergabung dengan agensi, mengikuti audisi, melamar langsung, mengikuti casting, dan mencoba peran. Oke, coba katakanlah kalau kita ngomongin aktor intelektual kasus peristiwa karena kan kata-kata aktor sebenarnya ada di sini pertunjukan. Kalau kita coba garis bawahi. Cuma kalau terkait memiliki bakat, memiliki rasa percaya diri dan berani, berarti memang 3 poin ini pada akhirnya harus dimiliki oleh seorang aktor. Balik lagi, kadang-kadang juga mungkin banyak kasus yang meleset kan kita tahu karena mungkin si aktor intelektualnya ini itu kurang memiliki bakat, kurang percaya diri dan kurang berani. Pada akhirnya mungkin ada kasus besar yang pada akhirnya jadi besar jadi kecil karena itu. Cuman balik lagi, kalau terkait aktor intelektual berarti butuh banget berani dan percaya diri guys untuk gimana ya, kalau di sini pertunjukan kan memang sutradara sendiri mendirect aktornya nggak sembarangan, butuh audisi, butuh riset, dan pada akhirnya nyari aktor yang sesuai. Tapi kalau di ranah ini pertunjukan, ini di ranah sosial masyarakatan yang ternyata kata kasarnya dia mau demo, dia mau bikin rusuh, ternyata ada otaknya, kan berarti di sini ya balik lagi dia harus punya background, dia harus punya sejarah, dia juga harus punya pengalaman, ya kan, karena nggak mungkin adanya aktor intelektual ini yang katakanlah berhasil membuat sebuah peristiwa jadi benar-benar gue pengen mati jadi mati, gue pengen rusuh jadi rusuh, ya pada akhirnya bisa tidak terlaksana kalau si aktor intelektual ini tidak punya banyak poin besar, yaitu guys. Nah itu kan terkait aktor, tapi kalau intelektual sebenarnya bagaimana nih? Apa karena orang yang kagak sekolah juga kan ya, intelektual kata-kata orang yang sekolah ya? Apa karena ataupun kalau ada kasus, ada peristiwa, terus dia orang biasa, tapi di otaknya nih, apa pada akhirnya dia kagak bisa ataupun bisa disebut dengan aktor intelektual, atau pada akhirnya punya sebutan lagi aktor biasa? Nah tadi gini, kalau kata intelektual sendiri, apa arti kata intelektual dari google.com? Bahwasannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata intelektual adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Arti lainnya dari intelektual adalah totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Tuh intelektual. Berarti di sini nggak harus bersekolah juga. Kalau ada orang lain di kalangan kelas menengah bawah yang ternyata cerdas, berakal, punya pikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, berarti dikatakan misalnya dia jadi orang perusuh, dia punya ada kerusuhan, ternyata dia dalang atau aktornya, ataupun orang yang paling pokoknya dia tuh. Ya walaupun dia nggak sekolah ataupun bagaimana, tetap guys, kalau menurut kita ya dia disebut aktor intelektual guys. Nah guys, kayak gitu aja konten kita terkait aktor intelektual kali ini. Dan pastinya apa yang kita kaitin ya menurut kita nyambung dan berkaitan. Tapi balik lagi, ini sih menurut kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan like, comment, subscribe, dan share channel YouTube PT Fenomena. Agar kita juga saling sharing pada akhirnya terkait pembahasan yang kita berikan. Akhir kata, salam sejahtera untuk ente dan Nane. Ketemu lagi di konten kita berikutnya dan tetap berbacot santuy. Set.